ada teman saya datang ke kelas ini. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang analisis kebijakan pengeluaran untuk pelayanan publik. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, mari kita tonton terlebih dahulu video kasus yang sudah kami cari. Untuk pengawasan pajak ya, namun kemudian besar Nah, jadi setelah dari yang kita lihat dari video contoh kasus tersebut, bisa kita lihat kalau sebenarnya drainase pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Medan itu sebenarnya perlu dievaluasi lagi. Kenapa bisa malah drainase ini bisa berdampak buruk sama masyarakat gitu. Jadi dari yang kita lihat tadi dampaknya seperti jadi ada debu yang sangat berlebihan, terus yang tadinya daerah itu yang tadinya nggak banjir malah jadi banjir. Padahal sebenarnya tujuan drainase itu, pengalian drainase itu sebenarnya untuk mengurangi banjir. Terus yang ketiga, ada juga rumah masyarakat yang itu yang hampir lumpuh gitu. Jadi apa kaitannya sama judul makalah kami hari ini, yaitu analisis kebijakan pengeluaran untuk pelayanan publik, yaitu untuk menganalisis gimana sih pengeluaran publik itu dilakukan untuk bagaimana kebijakan pengeluaran untuk pelayanan publik itu berdampak sama masyarakat gitu. Apakah lebih besar negatifnya daripada positifnya? Jadi itulah yang akan kami jelaskan pada makalah kami. Kita akan mulai presentasi kita. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu materi yang pertama adalah pentingnya kebijakan publik untuk pengelolaan pelayanan publik. Yang kedua, identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, dampak kebijakan pada pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, yaitu pentingnya menentukan tujuan pelayanan publik. Yang kelima adalah tujuan kebijakan pengeluaran untuk pelayanan publik. Yang keenam adalah implementasi kebijakan publik. Nah, yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, pentingnya kebijakan publik untuk pengeluaran pelayanan publik. Nah, jadi kebijakan publik itu adalah cara pemerintah untuk mengelola pengeluaran publik, bagaimana pengeluaran itu dipastikan untuk dirasakan oleh semua masyarakat. Jadi analisisnya itu bisa kita lihat melibatkan bagaimana pengeluaran publik itu dijalankan, bagaimana mereka melakukannya, dan bagaimana mereka membuat keputusan. Contohnya termasuk uang untuk buat drainase itu, terus untuk kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan beberapa hal yang penting untuk masyarakat. Next, kita akan lihat. Yang kedua, itu adalah identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Jadi dalam analisis kebijakan pengeluaran untuk pelayanan publik sangat penting untuk memerlukan perhatian khusus yang adalah identifikasi kebutuhan masyarakat. Identifikasi ini mendefinisikan landasan untuk alokasi dana publik dan menjamin bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi memang jadi pelayanan publik itu harus dipastikan
dipastikan kalau memang pengeluaran Polri ini memang dipastikan untuk masyarakat, dipakai untuk kebutuhan masyarakat, memang untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi ini ada analis mendalam terhadap tantangan spesifik yang dihadapi oleh berbagai segmen masyarakat. Yang pertama adalah kebutuhan pendidikan berbasis pada lokalitas. Identifikasi kebutuhan masyarakat dalam konteks pendidikan melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, misalnya di daerah pedesaan. Kebutuhan masyarakat bisa berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas. Ini mencakup pembangunan sekolah yang memadai, pelatihan guru yang berkompeten, dan pembangunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi seperti yang kita tahu bahwa memang sangat jelas gapnya atau perbedaan antara pendidikan di kota dan di daerah-daerah. Tentu itu ada banyak faktor seperti infrastrukturnya yang nggak memadai. Pasti kalau infrastruktur yang nggak memadai, guru-guru, tenaga kerja guru itu juga sangat malas untuk pergi ke sana. Jadi beberapa guru nggak mau untuk ke sana. Sedangkan padahal di daerah-daerah terpencil itu, daerah-daerah yang kurang memadai itu pendidikannya, itu sangat membutuhkan guru yang berkualitas gitu. Terus pembangunan kurikulum dan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang ada terutama ya di daerah-daerah itu kurikulumnya itu sangat berbeda sama sekolah di kota walaupun sama-sama negeri gitu. Jadi memang itu perlu dievaluasi juga kalau dia apa yang dipelajari anak-anak sekolah di kota itu sama-sama yang dipelajari anak-anak di daerah-daerah yang pelosok juga. Yang kedua itu kesehatan dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam konteks kesehatan, identifikasi kebutuhan masyarakat melibatkan evaluasi kondisi kesehatan masyarakat, termasuk tingkat penyakit umum, prevalensi penyakit menular, dan status gizi penduduk. Nah, yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan sosial. Selain kebutuhan fisik, identifikasi kebutuhan masyarakat juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat melibatkan identifikasi kebutuhan pelatihan keterampilan, bantuan untuk pembangunan usaha kecil, dan dukungan untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan atau lansia. Materi yang ketiga yaitu dampak kebijakan pada pemenuhan kebutuhan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rani. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dampak dari kebijakan pada pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu ada kebijakan pengeluaran pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam kebijakan pada pengeluaran pemerintah ini, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu pemerintah memiliki beberapa fungsi. Di antaranya itu ada alokasi, distribusi, stabilisasi, dan inaminatif. Nah, pemerintah dalam hal melakukan pengeluaran belanja ini menjalankan fungsi yang telah terrealisasi tersebut. Nah, dalam hal ini belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Nah, tujuan dari pembangunan yang dilakukan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dapat diwujudkan dengan kebutuhan dasar seperti kebijakan pada pembangunan pendidikan ataupun kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya yang berkualitas tadi itu dapat menciptakan suatu kontribusi dalam kemajuan teknologi yang nantinya lebih mutakhir dan terarah sehingga dapat menciptakan efisiensi produksi. Yang B itu ada pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Nah, pada pembangunan di bidang pendidikan, ini merupakan salah satu investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan ini juga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas atau tingkatan dari produksi penduduk. Nah, pada hal ini juga pengeluaran pemerintah merupakan salah satu jenis dari kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk salah satu opsi mensejahterakan masyarakat dalam menyongsongkan pertumbuhan dari ekonomi. Nah, tidak hanya menyerap pengetahuan standar, tapi juga berkontribusi dalam membangun kesejahteraan dalam negara. Dalam hal ini, pemerintah itu menyediakan anggaran minimal 20% APBN untuk sektor pendidikan, di mana tertuang pada Undang-Undang Nomor Keputusan 20 Tahun 2003 yaitu mengatur bahwa dana pendidikan itu selain dari pejabat dan biaya pendidikan menerima minimal 20% dari anggaran
dan APBN di bidang pendidikan minimal 20% dari APBN. Untuk yang ketiga itu adalah pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan. Selain pendidikan tadi, sektor kesehatan ini merupakan salah satu pembangunan yang digunakan sebagai investasi jangka panjang. Nah, dalam kesehatan ini kan sebagai kebutuhan dasar manusia juga, karena masyarakat itu tidak akan bisa beraktivitas dengan normal jika mengalami gangguan dalam kesehatannya. Nah, oleh karena itu fenomena kesehatan ini dapat diambil sebagai variabel yang kemudian dianggap sebagai salah satu produksi untuk meningkatkan nilai tambah dalam suatu perekonomian. Nah, pelayanan kebijakan kesehatan ini juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang disediakan pemerintah, tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk semua kalangan. Untuk pengangguran pemerintah pada sektor kesehatan ini juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu anggaran kesehatan pemerintah pusat itu menerima 5% dari APBN luar gaji, sedangkan anggaran kesehatan pemerintah provinsi itu menerima minimal 10% dari APBD, tidak termasuk gaji. Untuk materi selanjutnya itu adalah pentingnya menentukan tujuan dari kebijakan publik. Kebijakan publik ini menggambarkan interaksi antara negara dan warga negara dalam pengambilan keputusan yang beberapa adalah itu berkaitan dengan permasalahan sosial ekonomi. Kebijakan publik ini juga dianggap sebagai pengambilan keputusan pada pemerintah mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya mereka jalani. Nah, kebijakan publik juga mencakup beberapa aspek, itu bisa termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Nah, untuk proses pengembangan kebijakan publik ini meliputi tahapan masalah, rumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik juga seringkali didasarkan pada data dan informasi yang relevan serta mempertimbangkan berbagai kepentingan dan pendapat dari berbagai pihak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari tujuan kebijakan publik. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kualitas hidup agar terciptanya pendidikan dan kesehatan yang lebih terarah untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan rata-rata. Yang ketiga itu adalah perlindungan lingkungan. Kebijakan lingkungan ini juga bertujuan untuk menjaga dan memulihkan lingkungan yang dapat memiliki dampak negatif dalam ekosistem dan perubahan iklim. Nah, yang terakhir itu adalah keamanan dan keamanan politik untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan dalam bentuk kejahatan, terorisme atau konflik internasional. Adalah tujuan kebijakan pengeluaran payung pabrik yang akan dijelaskan oleh moderator. Di sini kita membahas tentang tujuan kebijakan pengeluaran pelayanan publik. Di sini pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan umum, mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sistem dan data pelaksanaan. Jadi di sini maksudnya tujuan dari kebijakan publik ini kita bisa melihat bagaimana keefisienan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan bagaimana juga proyek yang telah mereka lakukan. Menurut Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang Negara nomor 25 tahun 2009, berikut ada beberapa asas yang dilakukan tentang tujuan kebijakan pengeluaran publik ini. Yang pertama ada asas keterbukaan atau transparansi. Di sini apapun yang telah dikerjakan oleh pemerintah itu harus dilihat oleh semua publik, baik itu masyarakat biasa maupun pemerintahan. Jadi apapun proyek dan juga kinerja dari mereka, semua masyarakat Indonesia harus tahu. Yang kedua, ada juga beberapa fungsi dari asas keterbukaan ini. Yang pertama itu fungsi partisipasi. Jadi seluruh masyarakat Indonesia maupun dari pemerintah dan juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua itu ada fungsi pertanggungjawaban. Jadi kalau segala proyek yang dilakukan pemerintah itu terbuka, seluruh masyarakat Indonesia bisa ikut bertanggung jawab atas proyek tersebut, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan
barang pabrik tersebut. Yang ketiga ada fungsi kepastian hukum. Jadi jika ada kekeliruan atau masalah dalam proyek itu, semua masyarakat Indonesia ikut serta, maupun dari kalangan orang kaya maupun orang miskin. Jika dia melakukan kesalahan, itu mendapat hukuman yang telah ditentukan. Yang keempat itu fungsi hak dasar. Keterbukaan dapat mengajukan penggunaan hak dasar seperti hak pilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Jadi semisal proyek yang dilakukan pemerintah itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau mungkin kurang pas di masyarakat, itu bisa kita mengajukan tentang pendapat kita. Yang kedua itu asas keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kemudian Aristoteles berpendapat keadilan ada dua jenis, yaitu yang pertama keadilan sebagai keutamaan umum yang melahirkan konsep keadilan. Sesuai dengan Pancasila yang nomor 4 tentang mencerminkan prinsip keadilan dalam berwarga negara. Jadi pemerintah harus jujur, adil, bijaksana dalam menerapkan kekuasaannya. Hukum juga harus ditegakkan sebagai mestinya, tidak tumpul ke atas maupun tajam ke bawah. Jadi maksudnya di sini segala aspek yang dilakukan pemerintah dan untuk kebijakan publik itu harus disamaratakan untuk masyarakat kalangan apapun, baik pemerintah dan juga kepada kita masyarakat. Yang ketiga ada asas governance. Kenapa asas ini dilakukan? Karena banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan masyarakat, seperti tentang pembangunan jalan yang dilakukan Bapak Wali Kota kita, tentang pembangunan jalan yang melakukan kita terhambat, kita sering terjadinya macet, banjir, itu kan tidak sesuai dengan kita. Jadi dengan adanya asas good governance ini, kita bisa memberikan tanggapan kita tentang proyek yang dilakukan pemerintah. Apakah proyek yang dilakukan pemerintah itu sudah bagus, apakah ada dampak positifnya kepada kita, atau bahkan mungkin kita mendapat hanya dampak negatifnya saja. Menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, menyebutkan ada 9 aspek prudensial dalam perwujudan good governance ini. Yang pertama itu partisipasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa memberikan partisipasi kita dalam kebijakan publik itu. Yang kedua itu ada peraturan hukum. Ialah peraturan hukum yang adil dan dilaksanakan dengan tidak pandang bulu. Yang ketiga itu transparansi. Yang keempat ada responsif, ialah menjadi cepat memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan adanya ini, karena kita bisa bebas berpendapat, jadi para pemerintah juga dapat menanggapi tanggapan kita dengan mudah. Yang kelima ada konsensus. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik, baik kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Yang keenam itu ada persamaan. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir ada akuntabilitas. Kita masuk ke materi yang berikutnya itu yaitu implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik ini ada dibagi 3. Yang pertama itu monitoring. Monitoring menurut Nugroho itu tidak hanya sekedar mengawasi, tetapi juga melakukan yang namanya pengecekan pemeriksaan. Jadi di sini monitoring ini bertujuan bagi usaha yang melakukan secara menerus untuk memahami perkembangan bidang-bidang tertentu. Jadi dengan adanya monitoring ini kita tahu bagaimana perkembangan proyek yang telah dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua ada evaluasi. Di sini kita bisa dapat mengevaluasi bagaimana kinerja dan juga bagaimana tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk saya ulangi, evaluasi ini merujuk pada tindakan melakukan penilaian atau menilai. Di sini kita dapat menilai dan juga kita bisa melihat bagaimana perkembangan dan juga apa hal yang bisa kita berikan pendapat tentang proyek yang telah dijalankan oleh pemerintah. Yang ketiga itu adalah pengganjaran. Menurut tujuan pengendalian kebijakan untuk memastikan implementasi berjalan dan terjadi sesuai rancangan yang tidak bersifat menghakimi dan begitu saja memberikan hukuman, maka pengganjaran menjadi penting dalam rangka perlakuan yang seimbang antara keberhasilan dan kegagalan atau kesalahan.
berdasarkan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengeluaran untuk pelayanan publik memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini mempengaruhi sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran yang tepat dalam pelayanan publik berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi yang ditempatkan dengan bijak dalam sektor ini dapat merangsang inovasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk fleksibilitas dalam kebijakan pengeluaran yang memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi materi kami. Kami di sini kelompok 6 dengan senang hati untuk menerima kritisi atas materi dan cara penyampaian materi kami. Kepada teman-teman yang ingin mengkritisi, kalian silakan. Masa saya silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok observator sebelumnya yang sudah memberikan masukan kepada dan sekalian yang tengah pada kritisi. Menurut saya sendiri, kalian lakukan itu cukup baik, terutama kepada moderator yang memberikan arahan tidak hanya kepada teman kelompok, tapi juga kepada audiens, sehingga sesi presentasi tetap berjalan secara lancar. Lalu secara keseluruhan kepada anggota kelompok sebagai presentator juga menyampaikan materi dengan baik, terlebih ketika menyampaikan satu kasus terhadap ada interaksi langsung terhadap audiensnya, sehingga audiens merasa teryakinkan bahwa proses tersebut akan dinyatakan secara langsung juga kepada kita. Mungkin segitu tentang itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Masa yang telah memberikan kritik dan juga beberapa tanggapan atas presentasi kami hari ini. Selanjutnya saya silakan kepada teman-teman yang ingin mengkritisi. Baik, Raihan, saya silakan. Baik, terima kasih kepada Cindy Renora. Saya Raihan Nur dari kelompok 1. Jika tadi kita sudah mendengar Masa memberikan tanggapan, saya kemungkinan akan memberikan sedikit kritisi aja. Yang paling pertama, sudah pasti presentasinya sudah dengan baik karena terlihat dari suasana kelas yang lumayan tentram atas presentasi yang berjalan. Namun di sini ada sedikit misinformasi mungkin dari materi presentasi kita, kan ini tentang analisis kebijakan pengeluaran dalam bidang publik. Mungkin ketika kelompok presentator sudah menyampaikan materi melalui studi kasus, mungkin kelompok presentator juga dapat memaparkan contoh di setiap materi yang dalam hal yang berbau konteksnya itu relevan dengan anggaran. Jadi mungkin dengan adanya pemaparan yang diberikan secara dalam bentuk anggaran, apresiasi daripada peserta mungkin akan lebih fokus, karena kan kita orang ekonomi sudah pasti tidak akan lepas dari namanya anggaran. Jadi mungkin ada contoh-contoh yang mungkin dapat lebih dibahas nantinya, dan yang mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa lagi dijelaskan lagi ya, karena saya nanti juga akan bertanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rehan yang sudah memberikan kritisi dan tanggapan terhadap materi kami juga. Akan membuka sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh 6 orang tadi. Saya persilakan. Baik, Andri, saya persilakan. Baik, di sini saya semua ingin bertanya tentang kasus penutupan jalan akibat kepentingan dari pemerintah, mau itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang ingin melewati jalan tersebut. Hubungan kan kalian membahas tentang pengeluaran untuk pelayanan publik. Saya ingin bertanya yaitu bagaimana pendapat kalian sebagai pemateri yang menjelaskan tentang pelayanan publik tersebut terhadap pemerintah yang untuk jalan untuk kepentingan kunjungan datang ke suatu daerah. Di sisi lain kita tahu bahwa itu untuk pengamanan dari pemerintah itu, tapi di satu sisi lain ada yang harus dikorbankan, yaitu rakyat. Rakyat dikorbankan atas ditutupnya jalan tersebut, dan biasanya lagi jalan tersebut tutup seharian. Ini menghambat waktu rakyat untuk menempuh sesuatu seperti pergi bekerja yang seharusnya tepat waktu, harus telat karena telah mencari jalan alternatif. Dan juga terkadang pemerintahan tidak transparan, seperti pada halnya pada contoh berita, yaitu ketika ada kunjungan, itu ketika kunjungan selesai baru berita tersebut akan muncul, sedangkan sewaktu belum kunjungan maka berita itu tidak akan muncul. Maka dengan ini rakyat tidak tahu akan ada kunjungan dan akhirnya menjadi terhambat waktu perjalanannya. Ini kan menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, karena rakyat merasa tidak adil bahwa pajak yang mereka bayar menjadi seperti beban pelayanan publik untuk mereka.
Dari hal tersebut, tolong berikan pendapat kalian. Apakah kalian lebih setuju pada tindakan pemerintah tersebut, atau kalian lebih setuju rakyat tentang hal tersebut, serta berikan solusi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Andri. Selanjutnya kita akan pergi ke pertanyaan lainnya. Baik, Raihanur. Baik, terima kasih kepada Cindy Leonora, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya ingin bertanya tentang analisis kebijakan pemerintahan. Fokus pertanyaan saya adalah dalam hal sektor pendidikan. Karena kan kita semua pernah membaca mungkin bahwasanya Menteri Kemendikbudristek ataupun Menteri Budaya dan Pendidikan itu menargetkan pengeluaran yang lebih besar di sektor pendidikan. Pertanyaan saya, bagaimana dampak alokasi pengeluaran di sektor tersebut, dan menurut kelompok presentator, apakah segala kebijakan yang dibuat pemerintah untuk sektor tersebut sejauh ini sudah dalam kategori baik? Karena faktanya masih ada beberapa kasus, bahkan kasus korupsi di bidang pendidikan. Dalam sektor ini, seberapa jauh efektivitas yang dilaksanakan pemerintah dalam kebijakan yang dibuatnya, dan bagaimana sih solusi inovatif menurut kelompok presentator tentang kebijakan agar kebijakan ini dapat memiliki hasil yang nyata untuk Indonesia yang maju? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pertanyaan Rehan. Kita beralih ke pertanyaan lain, yaitu dari pertanyaan Novita. Baik, terima kasih kepada kelompok presentator. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan pendekatan antara kebijakan pengeluaran publik antara sektor swasta dan sektor publik, dan bagaimana cara mengukur kontribusi sektor swasta dalam pelayanan publik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Novita. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Maka pertanyaan sesi yang pertama kami tutup, lalu berikan kami waktu sebentar untuk apakah teman-teman lain ada yang bertanya? Oke, terima kasih. Karena teman-teman tidak ada, maka pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dan sudah kami terima, maka akan kami jawab secara terpisah di video yang mungkin akan kami kirim di minggu depan. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman sudah memperhatikan presentasi kami hari ini. Kami sangat menghargai teman-teman yang sudah sangat memperhatikan materi yang sudah kami paparkan. Berakhirnya presentasi kami hari ini, maka berakhirlah pula kuliahan hari ini. Terima kasih.